Aku bertanya pada ibuku, tapi ibuku nggak mau ngasih tahu. Katanya pamali kalau membicarakan kematian seseorang, dan nggak pantas aja yang begituan diceritakan. Aku mendesak ibuku buat cerita, karena aku sumpah sangat penasaran sekali. Aku mau mastiin lagi, ibuku tetap kekeh nggak mau cerita. Tapi ibuku cuma bilang, nggak ada yang diizinin buat lihat jasad Mbak Sum yang mau dikebumikan. Tanya saja bapakmu sana, dia kan ikut nguburin. Aku baru ingat, bapakku biasanya membantu setiap ada pemakaman. Jadi akhirnya aku menunggu bapakku pulang kerja. Begitu bapak pulang, aku langsung bertanya perihal pemakaman Mbak Sum. Bapakku cuma lihat ke arahku dengan tatapan selidik. Beliau cuma berucap, "Hus, tidak etis ngomongin orang yang sudah nggak ada." Aku nggak dapat info apapun. Kemudian aku kepikiran soal Adi. Aku bela-belain nyari Adi di rumahnya. Dan akhirnya kita ketemu di lapangan. Dia lagi main bola sama yang lain. Aku pun ikut main bola. Setelah selesai main bola, aku tanyakan soal Mbak Sum. Adi dan yang lainnya cuma diem-dieman. Gak ada satupun dari mereka yang mau cerita. Aku akhirnya pulang dengan rasa kecewa. Aku coba hitungin lagi. Kapan tanggal kematian Mbak Sum dengan kejadian aku ketemu beliau di jembatan samping pemakaman. Aku masih gak habis pikir. Kalau Mbak Sum udah gak ada 1 bulan yang lalu. Lalu, yang kutemui waktu itu siapa? Intinya, waktu berjalan cepat. Dan aku ketemu Adi lagi. Dia lagi sama teman-teman sekolahnya. Ngopi di warung dekat alun-alun. Di sini aku ngabisin banyak waktu buat ngobrol sama Adi. Sampai akhirnya dia nyeletuk. Kamu masih penasaran kenapa aku gak mau ngomongin soal Mbak Sum? Otomatis aku kaget. Udah lama aku gak tertarik lagi sama hal itu. Dan sudah meyakini mungkin aku salah lihat waktu itu. Tapi, pertanyaan Adi terlalu menggiurkan untuk ditolak. Jadi aku bilang, iya, aku masih tertarik. Adi melihat sekeliling kayak mau bicarain rahasia negara. Kemudian dia melihat ke arahku sambil setengah berbisik. Mbak Sum itu jadi pocong. Dengar hal itu, yang pertama kali aku ucapin cuma astagfirullah. Jangan ngaco di. Ucapku gak percaya. Adi menyanggah ucapanku dan bilang, kalau 40 hari setelah kematian Mbak Sum, di desanya diteror oleh pocong yang menyerupai wujud Mbak Sum. Di sini aku cuma diam mendengarkan Adi nyeritain semua informasi dan pengalaman-pengalaman semua warga kampung yang ngelihat dengan mata kepala sendiri. Sampai di sini, aku bakal ceritain apa yang Adi dengar dari semua warga kampung yang dihebohkan dengan teror pocong selepas maghrib. Adi masih terlihat takut. Terdengar dari suaranya yang rada pelan. Seolah-olah apa yang dia ceritakan ini bakal ngejar kalau dia cerita ke seseorang. Dan aku semakin penasaran dibuatnya. Singkatnya, Adi cerita kalau sebelum Mbak Sum meninggal, beliau sempat sakit keras. Nah, di sini Adi juga nggak tahu, karena dia nggak ikut jenguk. Yang jenguk cuma ibu-ibu atau tetangga sekitar saja. Masalahnya, rumor yang Adi dengar, sakitnya Mbak Sum itu nggak umum, alias ganjil. Kalau dia dengar dari ibu dan bapaknya sendiri, gimana Adi curi dengar? Waktu mereka ngobrol, kalau Mbak Sum disantet. Tapi orang tua Adi sendiri nggak mau ambil spekulasi jauh. Yang jelas, waktu lihat muka ibunya bercerita, wajahnya antara ngeri dan syok, kaget dengan kondisi Mbak Sum. Anak-anak tetangga juga rame pada ngomongin Mbak Sum.
Mereka penasaran apa yang menimpa beliau. Tapi, waktu itu udah nggak boleh ada yang jenguk lagi. Rumahnya kayak sengaja ditutup dan nggak menerima tamu. Cerita yang paling jelas yang Adi tahu dari kondisi Mbak Sum datang dari Bu Mi, tetangga Mbak Sum sendiri yang kebetulan punya warung. Waktu Adi lagi nongkrong, kebetulan Bu Mi lagi ceritain dengan tetangga yang lain. Di sini Adi dengar dengan jelas. Bu Mi bilang kalau wajahnya Mbak Sum aneh. Seluruh wajahnya menghitam dan kondisi matanya melotot. Nggak cuma itu, bagian tubuhnya yang lain juga nggak kalah hitam. Ada luka semacam melepuh dan juga dipenuhi oleh nanah. Mbak Sum cuma meraung nahan sakit. Semua orang yang lihat katanya nggak bisa ngomong apa-apa. Kayak semacam syok ngelihat ada hal seperti ini. Keluarga Mbak Sum sendiri juga nggak bisa berbuat apa-apa. Kabarnya, mereka sudah sempat memanggil orang pintar. Anehnya di sini, beberapa orang pintar baru lihat rumahnya saja. Ada yang langsung balik arah, bilang kalau dia nggak mampu. Ada yang sempat masuk, tapi kemudian pamit, katanya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dan kabarnya, bahkan ada yang didatangkan dari luar kota. Keluarga akhirnya menyerah dan mulai pasrah dengan kondisi Mbak Sum. Hampir semua tetangga yang sudah berkeluarga tahu hal itu. Tapi mereka sepakat nggak bongkar rahasia ini. Terutama agar orang luar kampung nggak tahu. Tapi yang namanya mulut orang kita nggak tahu. Kadang berita seperti ini cepat sekali menyebarnya. Di sini aku jadi mikir, apa jangan-jangan ibuku juga tahu? Tapi mungkin mereka nggak mau ceritakan kepadaku. Jujur saja, waktu Adi cerita, bulu kuduku merinding. Padahal itu masih siang hari. Aku nggak tahu kalau ada kejadian seheboh ini di desa tetangga. Tepat setelah setengah bulan kurang lebih Mbak Su menderita. Akhirnya keluarga mengatakan kalau beliau meninggal dunia. Di sini Adi bisa lihat sendiri ada yang aneh dengan pemakamannya. Rumahnya ditutup oleh kain hitam. Sementara warga cuma bantu seadanya nyiapin pemakaman. Adi sendiri cuma bantuin motongin bambu. Sementara dia ngelirik ke sana kemari, memperhatikan gelagat keluarga yang mulai masang kembang di sekeliling rumah. Saat itu sekitar jam 4 sore, tapi langit udah gelap dan suasananya sangat gak enak. Jenazah dibawa ke makam jam 5 kurang, diiringi oleh warga sekitar. Kemudian tiba-tiba Adi dan pemuda-pemuda lain dicegah untuk ikut. Niatku cuma ingin bantu loh, kata Adi. Tapi hampir semua orang dewasa wajahnya pucat. Akhirnya pemakaman dilangsungkan tertutup. Cuma warga dan orang dewasa yang ikut. Di sini, Adi dengar sendiri dari Mas Piko, sepupunya yang kebetulan boleh ikut. Dia cuma bilang, untung kamu gak ikut kemarin, Di. Adi kaget, terus tanya. Katanya, sempat ada yang pingsan sekitar 4 orang. Mas Piko cuma diam beberapa menit sambil menghisap rokok di tangannya. Pingsannya mereka karena gak kuat lihat. Mas Piko ngelirik Adi. Wajahnya tegang. Wes, gak pantas ini diceritakan. Tapi Adi tahu, mereka pingsan waktu lihat jenazah Mbak Sum. Mulai dari sini semuanya dimulai. Aku bakal ceritain ini dari sudut Adi cerita waktu dia dengar dari semua tetangganya. Karena terornya sendiri cuma ada di kampungnya Adi. Bu Mi adalah pemilik warung sekaligus tetangga dari Mbak Sum. Rumahnya sendiri hanya berjarak oleh gang kecil. Sedangkan warungnya tepat di seberang jalan di samping lapangan voli. Setelah acara tahlilan yang dilaksanakan setelah sholat Isya, Bu Mi membuka warungnya. Beliau biasanya menyajikan kopi untuk tetangga atau orang yang sekedar ingin cari angin. Tapi malam itu suasananya lain. Gak pernah Bu Mi merasa kondisi desanya sesepi ini.
Dia cuma duduk sambil melihat jalanan yang kosong. Kemudian firasatnya tiba-tiba nggak enak. Bukmi merasa malam ini dia tidak seharusnya buka warung. Benar saja, setelah beberapa saat merasakan hati dan pikiran gak tenang, sekarang dia mencium aroma kembang kamboja. Kembang kamboja sendiri baunya tipis, nyaris tidak berbau. Tapi kali ini, baunya tercium sangat menyengat. Dilihatnya ke sana kemari, mencari dari mana asal bau ini muncul. Jalanan masih sepi, sementara angin dingin malam berhembus. Sampai jam setengah 9. Tapi suasananya nyaris seperti jam 12 malam. Sampai akhirnya, Bukmi mendengar suara seseorang memanggil. Suaranya merintih. Mbok, Mbok. Bukmi tahu pemilik suara ini. Beliau juga tahu di mana suara ini terdengar. Tapi hati dan pikirannya mencoba menolak. Sementara suara memanggil itu terus terdengar. Mbok, ini aku, Mbok. Setelah perang batin, Bukmi akhirnya berbalik. Dilihatnya sosok yang memanggilnya, berdiri tepat di depan pintu warungnya. Seketika itu, Bukmi cuma bisa berucap istighfar sambil menutup matanya rapat-rapat. Karena apa yang dia lihat benar adanya. Itu Mbak Sum, tapi sudah dengan wujud pocong. Samar Bukmi masih mendengar sosok yang menyerupai Mbak Sum berbicara. Mbok, tolong aku, Mbok.